الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى روح مشايخنا خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام يوسف بن إسماعيل النبهاني والإمام عبد الله بن سعيد محمد عباد اللهجي والإمام العالم العلامة المحدث أبويا سيد محمد علوي المالكي الحسني ولمن له حق علينا بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahin nabi wal ali was sahbi. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'du. Wa bis sanadil muttasil ila al-imam an-nabhani wal imam al-lahji قال في كتابه منتهى السول إلى شمائل الرسول إلى أن قال وقال القسطلاني في المواهب والباجوري في حاشية الشمائل ذكر صاحب كتاب شوق العروس وأنس النفوس وهو حسين بن محمد الدامغاني نقلا عن كعب الأحبار أنه قال اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أهل الجنة عبد الكريم وعند أهل النار عبد الجبار وعند أهل العرش عبد الحميد وعند سائر الملائكة عبد المجيد وعند الأنبياء عبد الوهاب وعند الشياطين عبد القهار وعند الجن عبد الرحيم وفي الجبال عبد الخالق وفي البرار عبد القادر وفي البحار عبد المهيمن وعند الحيتان عبد القدوس وعند الهوام عبد الغياث وعند الوحوش عبد الرزاق وعند السباع عبد السلام وعند البهائم عبد المؤمن وعند الطيور عبد الغفار وفي التوراة مؤذو وفي الإنجيل طاب وفي الصحف عاقب وفي الزبور فاروق وعند الله طه وياسين وعند المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم. Qala al-Qustulani, al-Imam al-Qustulani berkata di dalam kitabnya yang berjudul Al-Mawahib. Imam Qustulani ini namanya Ahmad bin Muhammad al-Qustulani al-Misriyu dari Mesir. Asy-Syafi'i, madhab beliau Syafi'i. Beliau mempunyai kitab yang mana kitabnya luar biasa di dalam bab sejarah atau bab-bab yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Qustulani fil Mawahib. Mawahib ini nama kitab beliau. Nama lengkapnya Mawahibul Ladunniyah.
Mawahibul Ladunniyah bil Minahil Muhammadiyah. Itu nama kitab beliau, kurang lebih sekitar 7 atau 6 jilid ya. Kitab beliau tadi Mawahib Al-Ladunniyah ya. Kalau kita istilahnya itu untuk orang yang baca kitab sejarah, kalau sudah habis semua yang sejilid ya. Yang sejilid sudah habis, hatam. Yang 2 jilid, 3 jilid hatam juga. Yang 4 jilid hatam, naiknya baru yang kitab tadi Mawahib Al-Ladunniyah karya Imam Qustullani ya, 6 atau 7 jilid tergantung cetakannya. Beliau berkata, dan juga faedah yang bakal kita baca atau hadis yang bakal kita baca ini diriwayatkan oleh Imam Qustullani di dalam kitabnya Mawahib tadi. Begitu juga disebutkan hadis yang akan kita baca oleh Imam Al-Bajuri ya, Imam Bajuri namanya Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri Asy-Syafi'i dari Mesir juga, Syekhul Jami'il Azhar, pernah menjadi syekh di Jami' Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar ya, karena Universitas Al-Azhar itu udah mungkin 1000 tahun umurnya kurang lebih. Universitas Al-Azhar kurang lebih mungkin ya, jadi dari Daulah Fatimiyah pertama kali yang membangun jami' tersebut, universitas tersebut. Mesir itu termasuk istilahnya negara yang umurnya ribuan tahun. Mesir, bayangkan dari zaman Fir'aun Fir'aun Nabi Musa itu sebelum Nabi Isa ribuan tahun. Fir'aun itu Mesir sudah ada. Cuman dulu ibu kotanya Iskandariyah, sekarang ibu kotanya Qahirah. Kalau dulu Iskandariyah, sekarang pindah ke Qahirah. Mesir ini Azhar ini di Qahirah ya, di ibu kota sekarang. Jami' Al-Azhar ya, luar biasa. Ibn Hajar Al-Asqalani dari situ, Zakaria Al-Ansari dari situ, Imam Suyuti dari situ ya, Imam Bulqini serta 2 putranya dari situ ya, Imam Manawi kakek dan cucunya dari situ. Oh, luar biasa. Yang Mesir ini ribuan ulama, dan bukan sembarangan ulama, dan kebanyakan memang Syafi'i di situ. Kenapa kebanyakan Syafi'i di situ? Ada yang tahu? Karena Imam Syafi'i meninggal di situ. Ya. Imam Syafi'i ketika beliau kan lahir di mana? Di Palestina, di Gaza. Ketika masih kecil dibawa sama ibunya ke Mekah, karena ibunya tahu di Gaza ini tidak mungkin anakku jadi pintar, karena bukan gudang ulama saat itu. Di mana tempat yang banyak ulama, di mana tempat yang banyak perawi hadis? Mekah, Madinah. Hijrahlah ibunya ke Mekah untuk biar anaknya ini pintar jadi ulama. Lakinya meninggal, suaminya meninggal, semua warisan dijual, yang tidak bisa dibawa jadikan duit, dibawa ke Mekah. Umur Imam Syafi'i kurang lebih mungkin masih kecil ya, di bawah 10 tahun ya, Imam Syafi'i. Di Mekah beliau belajar di Qabilah Hudzail, di situ belajar bahasa. Habis itu Imam Syafi'i hijrah ke Madinah untuk belajar kepada Imam Malik bin Anas. 5 tahun kurang lebih Imam Syafi'i di Madinah, sampai diizini sama Imam Malik, sudah Syafi'i, waktumu untuk ngajar, bukan belajar lagi. Pulang ke Mekah. Habis itu Imam Syafi'i hijrah ke Baghdad, karena Baghdad juga termasuk gudang ulama di situ. Karena khalifah raja-raja dari Daulah Abbasiyah ya, Harun Ar-Rasyid, anaknya Amin, Ma'mun, seterusnya Mutawakil ya, itu mereka raja yang suka dengan ilmu, raja yang senang dengan ilmu. Jadi walaupun mereka raja, kita tidak katakan mereka suci, kita tidak katakan mereka seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tidak ya. Mereka juga foya-foya hidupnya ya. Mereka juga sebagian zalim. Ma'mun termasuk raja yang zalim ya, menyiksa Imam Ahmad bin Hanbal ya, sesat akidahnya, Mu'tazilah. Cuman walaupun ya, mereka banyak zalimnya, tapi di zaman mereka ilmu Islam itu lagi jaya-jayanya. Jadi sama mereka kalau dengar ada ulama yang datang ke Baghdad, dipanggil, dijamu, ditawari, mau tidak tinggal di Baghdad.
Dikasih kerjaan. Kerjaannya apa? Menerjemahkan kitab-kitab dari bahasa Persia ke bahasa Arab. Karena Baghdad adalah Irak. Irak itu dulu dipimpin atau dipegang oleh kerajaan Persia. Ya, Irak dulunya kerajaan Persia di situ. Jatuh di zaman Sayyidina Umar, baru jadi negara Islam. Barulah ada kota Baghdad, Madinatus Salam. Ya, Baghdad, Madinatus Salam. Ya. Jadi ribuan bahkan puluhan ribu dari kitab yang bahasa Persia itu diterjemahkan ke bahasa Arab. Dari ilmu falsafat, ilmu mantik, ilmu bahasa, ilmu khat tulisan, ilmu bintang, falak, ilmu bintang, pokoknya bukan hanya ilmu syariat. Ya, bahkan kalau ilmu syariat bukan dari Persia, ilmu tib, kedokteran. Ya, makanya kedokteran dokter itu dulu dari mana? Siapa pertama kali yang bedah badan manusia? Dokter Muslim, ulama. Cuma Al-Fakir tidak ingat namanya. Pertama kali yang jahit tubuh manusia, habis dioperasi jahit. Itu dokter Muslim pertama kali yang menemukannya. Dari mana mereka dapat itu semua? Ya, dari tadi. Karena raja yang di zaman tersebut sangat menyupport ulama. Setiap ada ulama datang ke Baghdad, itu ditawari tinggal di Baghdad, fasilitas dikomplitkan dari rumah, kendaraan, gaji, makan, dah. Nggak usah mikir di dunia istilahnya. Gawe kamu cuman nerjemahkan kitab Persia ke Arab. Tugas kalian ulama nyebarkan ilmu, dunia dari kami. Begitu. Jadi walaupun mereka zolim, sebagian korupsi istilahnya sebagian, cuman agama Islam atau kitab Islam, keilmuan Islam di zaman itu jaya sekali, luar biasa. Dengan bukti di abad ke-6 ketika Hulaku itu dari Mongol, Mongolia. Hulaku, pasukan Tatar yang terkenal bingasnya itu, yang seperti bukan manusia, saking seremnya, dari Genghis Khan bahasa kita. Itu pertama kali yang membuat pasukan tersebut sampai ke cucunya, anak dari anaknya Hulaku. Itu menjatuhkan Baghdad. Daulah Abbasiyah jatuh itu di zamannya Hulaku, di abad ke-6. Mereka masuk Baghdad, diriwayatkan jadi sistemnya pasukan Mongolia ini kalau masuk ke satu kota itu mereka habiskan semua kota itu. Orangnya dibunuh, bangunannya dihancurkan. Kalau ada hal-hal yang bisa mengingatkan mereka dengan tempat mereka dihancurkan. Masjid hancurkan. Ada apa lagi? Aula tempat pertemuan hancurkan. Perpustakaan hancurkan, bukunya bakar semua. Itu diriwayatkan ketika mereka tidak bakar bukunya. Buku Islam di perpustakaan Baghdad itu mereka lemparkan ke sungai. Furat kalau tidak salah, yang ada di Baghdad itu dilempar. Itu sungai sampai berubah warnanya jadi hitam, warna tinta. Saking banyaknya kitab yang dibuang ke sungai tersebut oleh pasukan Mongolia. Kenapa? Kalau memang Baghdad, Madinatus Salam, seperti Palembang, Darussalam, ini Baghdad terkenalnya Madinatus Salam, jaya dengan ulama. Nah, Imam Syafi'i, ini balik ke cerita kita. Imam Syafi'i setelah dari Mekah dan belajar di Madinah, beliau hijrah ke Baghdad. Di Baghdadlah beliau membuat madhab beliau. Beliau memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi besar Muhammad dengan kaidah-kaidah tertentu ditulis sama beliau, murid-muridnya ikut menulis. Terbentuklah madhab Al-Qadim. Muridnya itu seperti Imam Al-Muzani, imam yang lama. Jadi kalau kita pelajari murid Imam Syafi'i terkenal ada 4. Muzani, Buaiti, Rabi' bin Sulaiman, satu lagi Al-Murad kalau tidak salah, ada 4. 2 di Baghdad, 2 di Mesir. Jadi kalau riwayat atau pemahaman Imam Syafi'i yang dari Baghdad
itu berarti dari dua murid ini. Nah, itu madhab qadim, madhab lama. Setelah selesai beliau membukukan pemikiran beliau dari Quran dan hadis, jelasnya ada dalil semuanya, hijrah beliau ke Mesir. Karena di Baghdad tadi kerajaan yang zalim, kerajaan zalim mungkin mereka masih bisa menahannya. Masuk pemikiran sesat Mu'tazilah, pemikiran Mu'tazilah yang sehingga Imam Ahmad bin Hanbal diazab berapa tahun, di penjara dan diazab. Imam Syafi'i, banyak dari situ ulama-ulama yang hijrah akhirnya. Imam Bukhari hijrah, Imam Fulan hijrah dari Baghdad. Imam Syafi'i hijrah ke Mesir. Ketika beliau sampai di Mesir, beliau mendapatkan lagi banyak hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak gengsi untuk merubah pendapatnya. Nah, ini. Padahal kalau kita sekarang udah kadung terucap, udah kadung tersebar, udah kadung masuk Instagram, Facebook, YouTube. Klarifikasi itu malu. Imam Syafi'i tidak. Ketika beliau sampai ke Mesir dan beliau mendengar banyak hadis-hadis baru tentang Nabi besar Muhammad SAW dari hukum-hukum, akhirnya beliau rubah pendapat beliau yang lama, jadilah mazhab al-jadid. Ada mazhab yang baru, yaitu riwayat mazhab ini diriwayatkan dari dua murid beliau. Yang pertama tadi Al-Buwaiti dan yang kedua Rabi bin Sulaiman. Ini murid yang di Mesir dan yang meriwayatkan kitab beliau yang baru. Beliau tidak halalkan seseorang mengambil pendapat dari mazhab yang qadim. Istilahnya kata beliau itu udah jangan dipakai, dinonaktifkan, kecuali kata beberapa ulama seperti Imam Nawawi, murid-murid beliau atau yang setelah beliau datang, itu membolehkan 16 atau 17 masalah kita mengambil mazhab yang lama karena dari segi dalil lebih kuat gitu. Jadi Imam Syafi'i selesai kan buat mazhab qadim, selesai di Baghdad, mazhab jadid di Mesir, jadi itu baru. Setelah beliau datang murid-murid atau generasi setelahnya seperti Imam Nawawi, datang Imam Ghazali. Dilihat sama Imam Ghazali, Imam Nawawi, pendapat ini lebih kuatan dalilnya di mazhab al-qadim. Akhirnya disepakati oleh ulama 17 atau 16 masalah yang diambil pendapat al-qadim. Salah satunya contohnya waktu maghrib. Pendapat baru dari madhab Imam Asy-Syafi'i untuk waktu maghrib sangat singkat sekali. Hanya masuk waktu azan maghrib, kita siap-siap sholat. Setelah siap-siap sholat maghrib 3 rakaat. Habis itu sholat awabin atau sholat sunnah setelah maghrib 2, 4, 6 rakaat. Selesai, wirid sebentar, sudah masuk waktu isya atau selesai waktu maghrib. Ini madhab al-jadid, madhab yang baru. Kata ulama, ini dilihat sama ulama dari segi dalil, dari segi macam-macam. Pendapat yang lama lebih tepat. Kita pakai sekarang pendapat yang lama sampai hilangnya warna merah di langit. Itu pendapat yang lama dan itu yang disepakati oleh ulama Asy-Syafi'iyah begitu. Jadi termasuk salah satu contoh bedanya pendapat baru dan pendapat lama. Jadi Imam Syafi'i di Mesir sampailah beliau meninggal, sampai sekarang ada makam beliau dan ada masjid di samping makam beliau. Maka dari itu tidak heran di Mesir itu dulunya madhab Malik yang banyak. Dulunya madhab Imam Malik sebelum Imam Syafi'i datang ke sana. Namun setelah Imam Syafi'i datang ke sana, akhirnya kalah. Istilahnya lebih banyaklah madhab Asy-Syafi'i daripada mazhab Imam Malik di Mesir. Walaupun di Mesir seperti Mekah, Madinah, 4 mazhab ada sampai sekarang. Bukan seperti di Indonesia. Indonesia kan Syafi'i kalau di Mesir itu seperti di Mekah dan Madinah, ada 4 mazhab. Ada yang mazhab Syafi'i, ada yang Maliki, ada yang Hambali, ada yang Hanafi. Cuman mayoritas kebanyakan mazhabnya Asy-Syafi'iyah. Karena memang ulamanya yang banyak sampai sekarang dari dulu itu semuanya madhabnya Asy-Syafi'i. Dari tadi yang kita sebutkan
Imam Iraqi, Ibn Hajar, Al-Bulqini, banyak, luar biasa imam-imam yang ada di Mesir daripada madhab al-Imam Asy-Syafi'i. Contoh yang baru kita baca dari dua ini saja, itu adalah al-Imam Al-Qustullani Asy-Syafi'i dan Imam Al-Bajuri yang punya Hasyiah Bajuri, terkenal Hasyiah Bajuri itu juga Asy-Syafi'i. Beliau menyebutkan hadis yang akan kita baca di kitab beliau Hasyiah Asy-Syama'il. Jadi beliau punya kitab mencarahkan Syama'il At-Tirmidzi. Sama pembahasannya seperti yang kita baca malam ini, kitabnya yang menerangkan atau menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan tentang Nabi besar Muhammad SAW, dari postur tubuh Nabi, habis itu bagaimana Nabi makan, Nabi minum, Nabi tidur, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi duduk, bagaimana Nabi berbicara, bagaimana Nabi mu'asy, macam-macam, dikumpulkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau imam pertama yang mengumpulkan masalah tersebut. Jadi imam pertama yang mengumpulkan hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi adalah Al-Imam At-Tirmidzi. Maka dari itu kalau mau cari hadis, kitab hadis selain yang antum pegang, kalau yang antum pegang kan itu kumpulan Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Syama'il juga. Cuman Imam Yusuf kan baru, maksudnya baru, belum terlalu lama. Kalau Imam Tirmidzi 1200 tahun yang lalu. Nah, beliau mengumpulkan namanya Syama'il Al-Muhammadiyah. Syama'il Al-Muhammadiyah isinya hadis-hadis semua berkaitan tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan banyak syarahnya. Hampir semua imam besar itu punya syarahnya. Ibn Hajar Al-Haytami punya syarahnya. Imam Manawi punya syarahnya. Al-Imam Ali Al-Qari punya syarahnya. Al-Imam Bajuri punya syarahnya. Ini baru 4 yang Al-Fakir tahu. Masih ada lagi yang mempunyai syarah kitab tersebut. Nah, ini beliau, Al-Imam Qustullani dan Imam Bajuri dalam kitabnya Syarah Syama'il menyebutkan, dzakara sahibu kitab Syauqul Arus, telah menyebutkan pengarang kitab Syauqul Arus wa Unsun Nufus, yaitu adalah Husain wa huwa Husain bin Muhammad Ad-Damaghaniyu. Di sini dah disebutkan sama Syekh, Madinah min biladi Qaumus, wallahu alam dari mana ini, Naklan Al-Imam Husain ini di dalam kitabnya Syauqul Arus wa Unsul Nufus, beliau menyebutkan riwayat an Ka'bil Ahbar, dari Ka'ab Al-Ahbar. Ka'ab ini dijuluki Al-Ahbar, namanya Ka'ab. Al-Ahbar artinya habar. Jadi ulama Yahudi itu dinamain ahbar atau ruhban. Ahbar, ulama Yahudi. Ada kan di Maulid juga an Ka'bil Ahbar, annahu, cerita dia bagaimana ayahnya dulu ngajari dia Taurat, illa ba'da asfar, kecuali beberapa lembar disimpan nama abahnya. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika abahku meninggal aku buka, apa yang lembaran tak boleh dipelajari sama abahku ini, Yahudi. Fa fi, ternyata situ adalah sifat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab mau masuk Islam, Nabi sudah meninggal. Ka'ab ini bukan sahabat, jadi Ka'ab bukan sahabat, tabi'in. Beliau masuk Islam di zaman Sayyidina Umar. Afwan, wa aslama fi khilafati Abi Bakar. Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar. Jadi ketika beliau mau hijrah ke Madinah, beliau dari Yaman, tinggal di negara Yaman, mau hijrah ke Madinah, Nabi sudah meninggal. Jadi namanya bukan sahabat, tapi namanya tabi'in. Namun sebagian ulama membedakan lagi, bukan tabi'in namanya. Apa namanya? Mukhadram. Ini istilah, istilah dalam sejarah Islam. Ada namanya mukhadram. Mukhadram itu kata ulama di atasnya tabi'in. Bagaimana? Mukhadram itu orang yang nututi zaman Nabi
tapi tidak ketemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya mukhadram, di atas tabi'in, di bawah sahabat. Seperti siapa contohnya? Ka'ab. Ka'ab ini kan lahir di zaman Nabi, nututi zaman Nabi, tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Uwais Al-Qarni juga begitu. Beliau dari Yaman, mau hijrah, tapi ada ibunya tak kantik yang ngurusi. Akhirnya dia tak sempat hijrah sampai Nabi meninggal. Dinamakan sama sebagian ulama mukhadram. Raja Najasyi, Raja Habasyah, itu Islam, masuk Islam. Ketika Nabi mengirim utusan dengan surat, masuk Islam dia. Dia jawab surat Nabi, ya Rasulullah, kalau antum nyuruh anak ke Madinah, anak akan ke Madinah dengan jalan kaki. Ini rajo. Dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi tidak perlu, tidak usahlah ke Madinah, soalnya dia rajo. Kalau rajo pergi dari kotanya, nanti kacau negaranya. Biarlah kau di situ. Sampai dia meninggal di zaman Nabi. Bahkan dia meninggalnya di zaman Nabi. Tapi tidak ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi dinamakan sama sebagian ulama mukhadram, dinamakan mukhadram, bukan tabi'in. Walaupun ulama yang lain menamakan semuanya adalah tabi'in, karena definisi tabi'in adalah orang yang Islam sama Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi besar Muhammad SAW, akan tetapi ketemu dengan sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi Ka'ab ini Islam di zaman Sayyidina Abu Bakar, iman beliau, dan beliau tinggal di Madinah, dan kebanyakan riwayat beliau ambil dari Umar bin Khattab, karena beliau udah bersama Sayyidina Umar terus ketika Sayyidina Umar jadi khalifah. Karena beliau alim, al-ahbar itu alim, ustaz istilahnya di agamanya dulu Yahudi. Akhirnya dari beberapa sahabat yang muda itu ada yang mengambil riwayat cerita tentang Bani Israel kepada Ka'ab al-Ahbar. Diriwayatkan. Jadi kalau ditanya, siapa dari sahabat, ada tidak sahabat meriwayatkan dari tabi'in? Ada. Sahabat berguru atau meriwayatkan dari tabi'in. Sahabat siapa? Abdullah bin Umar, sahabat. Tapi ada beberapa hadis yang Abdullah bin Umar riwayatkan melalui Ka'ab al-Ahbar. Tapi bukan dari Nabi hadisnya, karena di ilmu hadis kita pelajari pernah, hadis itu ada hadis yang ujungnya ke Nabi, ada ujungnya ke sahabat, ada ujungnya ke tabi'in, kan begitu. Yang mereka ambil dari Ka'ab ini kebanyakan cerita-cerita dari Bani Israel. Cerita Bani Israel, ma'asyiral hadirin, patokannya satu, kata Nabi. Selagi tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, maka boleh kita riwayatkan. Selagi tidak bertentangan. Tapi kalau cerita Bani Israel bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, tidak boleh diriwayatkan. Contoh, di Bani Israel diceritakan Nabi Ayub itu sakit sampai wong tuh berlari, tidak mau ketemu Nabi Ayub. Kenapa? Penyakitnya katanya belatung keluar dari badannya. Itu bohong. Kenapa bohong? Karena bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Aqidatul awam. Boleh bagi para nabi untuk sakit, tapi sakit yang ringan. Kata ulama yang mensyarahkan bait ini, sakit yang sekiranya masyarakat tidak lari dari mereka. Mereka ini kan nabi, utusan Allah, menyampaikan apa yang Allah perintahkan. Kalau masyarakat lari, gimana bisa menyampaikan? Begitu. Nah, cerita tadi itu bertentangan dengan akidah ajaran Nabi besar Muhammad SAW, maka tidak boleh kita riwayatkan. Tidak boleh percaya, tidak boleh, apalagi diriwayatkan, tidak boleh, bohong ini. Jadi riwayat atau menceritakan cerita Bani Israel boleh, tapi dengan satu syaratnya, selagi tidak bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa ulama membahas masalah ini? Karena sebagian kitab tafsir itu kadang tidak dikoreksi lagi.
Semua cerita yang penting banyak cerita diceritakan sama mereka. Nah, jadi beberapa kitab tafsir banyak Israiliyatnya, bahasanya gitu. Seperti tafsir Imam Baghawi, tafsir Imam Khazin, ada tafsir itu. Mereka terlalu banyak menukil daripada cerita Bani Israel, yang terkadang beberapa ceritanya bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang diriwayatkan sama sahabat-sahabat dari Ka'ab jelas tidak bertentangan dengan apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Darda, sahabat Nabi, mengatakan Ka'ab ini indahu ilman katsira. Beliau ini mempunyai ilmu yang sangat banyak sekali. Sepakat mereka bahwasanya Ka'ab ini mempunyai ilmu yang banyak dan bisa dipercaya. Mauthuq, thiqah, riwayatnya bisa diterima. Nah, dinukilkan hadis ini dari riwayat Ka'ab al-Ahbar. Beliau berkata, nah seperti ini. Ini kan riwayat dari Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab ini dulunya Yahudi, Bani Israel. Nah, riwayat yang beliau riwayatkan atau faidah yang beliau sebutkan itu boleh kita terima selagi tidak bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad. Seperti apa contohnya? Seperti yang kita baca ini. Yang kita baca ini hadis maqtu. Hadis maqtu, sekali lagi kita ingatkan, hadis maqtu adalah hadis yang dinisbatkan kepada tabi'i. Ceritanya tidak ada nabi, tidak disebutkan nabi berkata, tidak, Ka'ab yang berkata. Dari mana Ka'ab ini? Dari kitab-kitab terdahulu, dari kitab Taurat, dari kitab Injil, mungkin beliau baca kitab yang lain sehingga beliau menemukan sifat-sifat daripada dan nama-nama daripada nama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka'ab berkata, ismun Nabi sallallahu alaihi wasallam inda ahli jannah Abdul Karim. Nama Nabi itu untuk penghuni surga adalah Abdul Karim. Jadi penghuni surga itu kenalnya Nabi dengan nama Abdul Karim. Kenapa? Hamba, bentukan artinya hamba. Al-Karim mulia atau dermawan, zat yang paling dermawan. Karena berkat Nabi lah kita kelak masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Maka dari itu Nabi dikenal oleh penghuni surga dengan Abdul Karim, zat hamba daripada zat yang maha dermawan. Nabi juga hamba yang paling dermawan. Wa inda ahli nar Abdul Jabbar. Dan Nabi penghuni neraka itu kenal Nabi dengan Abdul Jabbar, karena Allah Subhanahu wa taala menempatkan namanya tergantung tempat. Ketika di surga Al-Karim, yang maha dermawan, yang maha belas kasih. Di neraka Jabbar, Jabbar itu yang maha memaksa, yang mempunyai hak wewenang, itu Jabbar. Maka dari itu Nabi dinisbatkan kepada nama yang Al-Jabbar. Jadi Asmaul Husna kan ada yang takhalluq, ada yang ta'alluq, gitu kan. Nah, Asmaul Husna ada yang takhalluq, ada yang hanya ta'alluq, tidak bisa takhalluq. Takhalluq itu kita menirunya. Al-Karim, Sabur, Syakur, Jawad, itu kan nama Allah semua tuh di Asmaul Husna. Karim, ya Karim, yang maha dermawan. Bisa tidak kita menirunya? Bisa. Kita dianjurkan untuk menjadi hamba yang dermawan. Sabur, zat yang maha penyabar, tidak cepat mengazab umatnya, makhluknya ketika maksiat. Bisa tidak kita takhalluq, meniru? Bisa, dengan menjadi orang yang penyabar. Nah, jadi sebagian Asmaul Husna bisa kita tiru. Ini faedah disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Beliau punya syarah Asmaul Husna. Sebagian lagi ta'alluq, tidak bisa ditiru karena memang itu nama, itu sifat khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya bisa ta'alluq. Apa itu ta'alluq? Kita menyebutnya, kita menghafalnya agar diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Jabbar, itu tidak bisa kita nirunya. Bagaimana kita Jabbar? Yang maksa, tidak bisa. Kita tidak punya hak, gimana bisa memaksa? Yang bisa memaksa yang punya hak. Qahar, gitu juga. Mutakabbir, yang maha sombong. Itu kan nama Allah, ya mutakabbir, ya kan?
Boleh kita meniru jadi sombong, malah dapat dosa besar, tidak boleh. Jadi sebagian Asmaul Husna hanya bisa untuk ta'alluq, untuk dijadikan perantara agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita tiru. Termasuk ini Jabbar. Nama Nabi menurut atau dikenal dengan penghuni neraka Abdul Jabbar. Karena sebab daripada mereka masuk neraka karena mereka tidak percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda ahlil arsh, ya, penghuni arsh, ya. Arsh itu dihuni dengan malaikat, ya kan? Arsh itu bangunan singgasana yang sangat luar biasa besarnya. Ya. Diriwayatkan saking besarnya kalau tidak salah bumi ini tidak ada apa-apanya dengan arsh. Bumi yang kita lihat kayak besar, yang sudah kalau udah jadi pemimpin di bumi ini macam cak manubeh sombongnya, itu katanya bumi kalau dibandingkan dengan arus seperti sebutir pasir di padang pasir. Sebutir pasir di padang pasir besar. Wa yahmilu arsya rabbika yauma fawqahum yauma idzin thamaniyah. Arsh itu dibopong atau dibawa, dipikul oleh 8 malaikat. Bayangkan, yang mikul 8 malaikat. Malaikat itu besar. Malaikat Jibril berapa bentuknya? Berapa besar? Punya 60.000 sayap atau 600 sayap. Satu sayapnya menutupi setengah bumi. Kalau baru 2 sayap, itu bumi ketutup. Baru 2 sayap. Masih punya 598 sayap lagi, atau 500.900, pokoknya itulah, banyak. Itu malaikat Jibril. Begitulah bentuk malaikat, besar-besar. Ini arsh yang mikul 8 malaikat, berarti besarnya cak mana? Yang mikul 8 malaikat, itu arsh. Bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam bisawab. Masalah ghaibiyat, masalah yang tidak bisa disampai dengan akal manusia, kalau tidak ada dari Nabi, itu tidak bisa kita jelaskan. Nanti insya Allah kita lihat kalau udah di akhirat sana. Nabi inda ahlil arsh itu Abdul Hamid, dinamakan Abdul Hamid, hamba zat yang maha pantas untuk dipuji. Kenapa mereka menamakan Nabi Abdul Hamid? Karena mereka senang, kata ulama, kata Syekh Nabhani Lahji di sini, karena mereka senang ketika Nabi Isra Mi'raj. Mereka senang melihat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi malaikat pun yang di sana tugasnya mulia, makhluk yang sangat mulia, senang ketika bertemu dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda sa'iril malaikah, dan menurut atau Nabi dikenal oleh malaikat selain daripada yang tadi disebutkan, Abdul Majid. Kenapa dinamakan Abdul Majid? Karena setiap dari malaikat itu memuji. Majid itu kan zat yang pantas untuk dipuji, sama dengan Hamid. Karena setiap malaikat punya bentuk masing-masing untuk memuji Allah, punya gaya masing-masing untuk beribadah kepada Allah, tergantung apa yang Allah perintahkan. Kayak tadi yang memikul arsh, ya sudah, berarti ibadahnya itu. Ada yang diperintahkan untuk sujud dari awal diciptakan sampai dia meninggal, malaikat pun meninggal kan, sujud. Ada yang ruku, ada yang bertasbih, ada yang macam-macam. Nah, semua itu dikumpulkan oleh Allah untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa indal anbiya, menurut para nabi atau nabi dikenal oleh para anbiya, para nabi, Abdul Wahhab, hamba yang diberikan oleh Allah macam-macam nikmat. Kenapa? Karena Allah memberikan nabi apa yang tidak Allah berikan kepada mereka. Pemberian Allah kepada Nabi Muhammad melebihi jauh daripada pemberian Allah kepada nabi-nabi selain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas itu. Kegantengan saja, Nabi Yusuf setengah, Nabi Muhammad semuanya. Nabi Yusuf setengah, baru dikasih 50%.
Tapi Nabi Muhammad 100%. Ya, semua diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Apa? Nabi yang hidupkan ini orang udah meninggal, Nabi Sulaiman. Ya. Nabi Isa, Nabi Isa. Nabi Muhammad bukan yang meninggal, makhluk yang sudah dipanggang bisa berbicara. Jadi ada kan kambing udah dipanggang, udah nanti makan, ngomong, ya Rasulullah jangan makan aku karena aku sudah diracuni sama yang masak. Itu mukjizat lebih besar daripada mukjizat Nabi Isa. Itu Imam Suyuti pernah bahas masalah ini dalam kitabnya Khosaisul Kubra. Beliau membahas dibandingkan, ya, tidak apa-apa membandingkan untuk memuliakan atau untuk menampakkan kemuliaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Busiri di dalam qasidah burdahnya, ya, ketika tidak menemukan lafaz yang lebih pantas lagi untuk Nabi, bingung. Ya. Kenapa? Karena Nabi ini luar biasa mulianya, luar biasa agungnya, bingung untuk mencari lafaz memuji Nabi. Akhirnya beliau katakan faqan nabiyyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nabi Muhammad ini, kata Imam Suyuti, sudah melampaui semua nabi-nabi. Jadi untuk menunjukkan kepada kita ketinggian maqam Nabi Muhammad, ya, jangan dibandingkan sama manusia yang lain. Dibandingkan dengan siapa? Dibandingkan juga dengan para anbiya. Sehingga berarti kalau Nabi Sulaiman saja jauh sama Nabi, apalagi kita, kan gitu. Faqad nabiyyin, ya. Nabi Muhammad telah melampaui semua nabi-nabi utusan Allah. Walam fi khalqin, dalam bentuk tubuh, wa fi khuluqin, akhlak, batin, ya. Jadi zahirnya bagus, tidak ada yang menyamainya, batinnya juga begitu. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami, tidak ada yang mendekati Nabi daripada para nabi-nabi tadi, fi ilmin, dalam sisi keilmuan, dan karami, dalam kedermawanan. Ya. Jadi Nabi, ya, diberikan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, melebihi daripada nabi-nabi yang lain. Imam Suyuti tadi membahas, misalkan mukjizat Nabi Adam apa, mukjizat Nabi apa, pasti ada yang sama dibandingkan nabi yang lebih mulia. Mukjizat Nabi Nuh apa, mukjizat Nabi Muhammad apa yang persis, dibandingkan nabi lebih mulia. Begitu dan seterusnya. Bukan untuk meremehkan, tidak boleh, naudzubillah, ya. Kita meremehkan atau kita menjatuhkan martabat nabi yang lain, dosa, bisa keluar dari agama Islam, murtad, ya kan? Tapi hanya untuk menunjukkan tingginya maqam Nabi kita, maqam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa inda syayatin, dan para setan itu, ya, iblis mengenal Nabi Muhammad dengan nama Abdul Qahhar, hamba dari zat yang maha menekan mereka. Ya, karena Nabi ini ketika diutus, Allah tekan, artinya Allah cegah mereka untuk berbuat seenaknya. Dulu sebelum Nabi diutus, pernah kita bahas kalau tidak salah, sebelum Nabi diutus, iblis dan anak buahnya syayatin, para setan itu bisa mencuri kabar dari langit, nguping perbicaraan antara malaikat, nguping, bisa. Namun suatu malam mereka heran, kok malam ini pas nak ke langit, mendapati langit sudah dijaga oleh semua malaikat, dan malaikat tadi udah mawa panah gal. Anak panahnya bukan besi atau kayu, bintang. Jadi kalau mereka mendekat, langsung dipanah oleh bintang dan langsung terbakar, hangus mereka. Jadi setan tadi yang tadinya nak nunjuk kabar ke dulurnya yang di bumi, dukun. Dukun itu kan dulurnya setan. Sahir, dukun dulurnya setan. Tidak boleh ke dukun. Diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dukun itu pasti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Nabi besar Muhammad. Kenapa? Ya karena kalau dia nak akal sama setan, sama dulurnya tadi, harus melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu dia gampang menunjuk kabar ke dulurnya tadi. Nabi diutus tertutup, tidak bisa. Maka dari itu Nabi dikenal oleh bangsa iblis dan syayatin dengan Abdul Qahhar. Wa indal jin Abdul Rahim.
Tapi untuk bangsa jin itu yang Islam. Nah, jadi bahasanya kalau untuk bangsa itu selain manusia dan malaikat itu ada kalau yang tidak Islam, iblis, bapaknya, anak buahnya, keturunannya adalah syayatin, setan. Kenapa dinamakan syayatin? Itu dari syaitan. Syaitan dari mustaqnya, dari syaitan. Syaitan atau arti dari syaitana, mustaq, yang mana arti dua-duanya ba'udah, jauh, matrud, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syayatin. Yang Islam dari mereka dinamakan jin. Nah, jadi jin, bangsa jin, berarti bangsa makhluk halus yang masuk Islam. Maka dari itu di Al-Quran ada namanya surat jin. Gitu. Isi dari surat jin ini menceritakan daripada bangsa mereka yang Islam. Wa anna minnal muslimun wa minnal qasitun. Kata jin tadi, di antara kami ini ada yang muslim, ada yang qasit, ada yang zalim, artinya tidak muslim. Pengakuan dari mereka. Ya, wa anna, banyak cerita dari awal. Dari awal tuh cerita sampai mungkin seperempat terakhir baru tidak cerita dia lagi. Cerita dia bagaimana ketika mereka mendapati langit itu terjaga oleh malaikat. La nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami tidak tahu ada apa ini di bumi. Kok tiba-tiba malaikat udah jago-jago dengan ada apa di bumi? Tidak tahunya mereka cek, diutus. Wafi riwayat dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka tidak bisa lagi mencuri atau nguping tentang kabar yang ada di langit. Akhirnya sebagian masuk Islam. Makanya di qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin wa id sarafna ilaika nafara minal jin. Jadi ada surat jin Allah ceritakan dan ada ayat jin di surat Al-Ahqaf. Di surat Al-Ahqaf ada 1-2 ayat yang menceritakan ayat jin. Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi. Cerita panjang lebar. Mereka masuk Islam dari bangsa jin. Jadi kalau jin itu berarti sudah masuk Islam. Belum masuk Islam setan atau iblis. Wa indal jin, dan menurut bangsa jin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan Abdur Rahim. Abdur Rahim ya, karena apa? Karena mereka mendapatkan rahmat berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat risalah Nabi, utusan Nabi bukan hanya untuk bangsa manusia, juga untuk bangsa jin. Jadi jin itu ada yang Yahudi. Dan yang masuk Islam tadi Yahudi itu, yang cerita di surat Al-Ahqaf. Apa ayatnya itu lupa. Kama unzila alam. Pokoknya kami dengar tadi wahyu yang seperti diturunkan kepada Musa, begitu. Mereka masuk Islam. Dulunya bangsanya Yahudi. Agamanya Yahudi. Ada jin yang Nasrani, ada. Ada jin yang Majusi, ada. Ada jin yang Buzi, Buddha, ada macam-macam jin. Daripada setan tadi. Yang masuk Islam namanya jin. Kenapa? Karena mereka juga ditaklif sama Allah. Kena mukallaf. Kena kewajiban untuk iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi yang lain tidak diutus untuk bangsa jin. Jin yang agamanya Yahudi itu kesadaran dari mereka sendiri istilahnya untuk ikut Nabi Musa. Yang Nasrani juga begitu. Tidak wajib. Artinya misalkan umpama, walaupun jin itu umurnya panjang-panjang kan, umpama ada jin yang meninggal sebelum Nabi diutus, berarti ashabul fatrah namanya. Tidak diazab sama Allah karena mereka tidak kena kewajiban untuk iman kepada nabi-nabi. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, semua kena kewajiban untuk mengikuti iman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bayangkan saking mulianya Nabi besar Muhammad SAW, diutus untuk bangsa jin ya dan bangsa manusia, bahkan malaikat pun. Cuman malaikat itu kan karena ulama, malaikat kan semuanya ikut kepada patuh sama Allah begitu. Jadi Nabi diutus kepada malaikat. Malaikat pun artinya
tanpa diutus kepada malaikat, semua malaikat iman sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka dari itu di bangsa jin Nabi lebih dikenal Abdur Rahim, karena berkat Nabi lah mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita juga di majlis ini karena tadi kita dari awal sampai akhir selalu menyebut nama Nabi besar Muhammad SAW, kita mendapatkan rahmat Nabi besar Muhammad SAW, rahmat untuk diri kita, untuk hati kita, untuk rumah kita, untuk keluarga kita, untuk semua yang kita kenal dan kita sayangi. Semoga semuanya mendapatkan rahmat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna fatub